Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arya Fazranima dengan NPM 2231156 dari kelas SI 22 CDX. Dan apa yang kita pelajari? Pertama ada pendahuluan BBO, kemudian konsep kelas dan objek, kemudian contoh kasus kelas diagram dan objek diagram. PBO atau OPP adalah pendekatan yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak untuk memodelkan sistem perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berinteraksi satu sama lain. Setiap objek memiliki keadaan atau state, perilaku atau behavior, dan identitas. Booth berfokus pada aspek rekayasa perangkat lunak di mana OOP mendukung abstraksi dan enkapsulasi dalam pengembangan sistem yang kompleks. Kemudian keuntungan dari pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, pemrograman dunia nyata. Dunia nyata atau the real world disusun oleh objek-objek. Objek-objek tersebut saling berinteraksi. Pada sebuah program, the real world mesti dimodelkan. Karenanya, program tersebut sebisa mungkin menggambarkan kondisi yang ada dalam bentuk seakurat mungkin. Kemudian yang kedua, penggunaan kembali kode program. Cara ini tidak hanya mengurangi usaha pembuatan komponen, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan ketika mengembangkan lagi dari awal. Kemudian fleksibel terhadap perubahan, bersifat dinamis. Perubahan selalu terjadi di dalamnya. Program atau aplikasi yang memodelkan dunia nyata diharapkan bersifat dinamis. Kemudian penyembunyian informasi. Konsep penyembunyian informasi atau information hiding ini bertujuan agar pihak luar yang membutuhkan layanan dari kelas tersebut hanya perlu untuk menerima data yang dibutuhkan saja tanpa perlu mengetahui bagaimana sederhananya cara kerja di dalam kelas tersebut. Kemudian modularitas kode. Modularitas atau modularity berarti bahwa setiap objek yang dibentuk dikelola secara terpisah dari objek lain meskipun berasal dari sebuah kelas yang sama. Kemudian konsep pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, enkapsulasi atau encapsulation, suatu cara menyembunyikan detail implementasi sebuah kelas. Kemudian abstraksi, merujuk pada atribut sebuah objek yang membedakan satu objek dengan objek lain. Kemudian pewarisan, membuat suatu kelas atau subkelas dengan didasarkan pada kelas yang sudah ada, sehingga mewarisi semua metode dan variabel. Kemudian kelas dan objek. Kelas, konsep dasar dalam pemrograman berbasis objek atau OOP yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint untuk menciptakan objek. Sebuah pemrograman menjadi lebih terstruktur dan efisien. Contoh, kelas mobil memiliki atribut seperti warna, merek dan model, serta metode seperti berjalan atau berhenti. Kemudian objek instansi dari sebuah kelas. Setiap objek memiliki data dan metode sendiri sesuai dengan definisi kelasnya. Contoh, mobil merah adalah objek dari kelas mobil dengan atribut warna merah dan dapat melakukan metode berjalan. Kemudian di sini ada contoh kelas dan objek. Kemudian komponen kelas diagram. Kelas diagram adalah representasi visual dari struktur sebuah kelas dalam PBO, menunjukkan atribut, metode, dan relasi antar kelas. Kemudian komponen kelas diagram, nama kelas, atribut, data yang memiliki oleh kelas, metode, operasi atau fungsi yang dapat dilakukan oleh kelas. Kemudian di sini ada contoh kelas diagram.
ada mahasiswa, nama kelas, daftar atribut, tipe data, nama parameter, daftar metode, nama metode, simbol public, nama atribut, dan simbol private. Kemudian objek diagram. Objek diagram adalah representasi visual dari objek-objek spesifik dari kelas tertentu dan nilai atributnya. Objek diagram membantu memvisualisasikan instansi objek pada saat runtime. Kemudian di sini ada contoh objek diagram. Ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4. Nama objek, nama atribut. Objek pertama kelas sumber, nilai atribut. Objek kedua, objek ketiga, objek keempat. Kemudian contoh kasus kelas diagram dan objek diagram. Kasus sistem perpustakaan. Di sini ada judul, pengarang dan tahun terbit. Kelas buku merepresentasikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Setiap buku memiliki atribut seperti judul, pengarang, dan tahun terbit, serta metode untuk menampilkan informasi buku tersebut. Di sini ada contoh dari kelas diagram dan objek diagram. Kemudian kesimpulan. Kelas diagram adalah alat penting dalam merancang sistem yang menunjukkan bagaimana kelas-kelas terstruktur dan berhubungan satu sama lain. Objek diagram memberikan gambaran nyata dari objek-objek yang dihasilkan dari kelas-kelas tersebut, termasuk nilai-nilai atribut dan interaksi antar objek pada waktu tertentu. Dengan kedua diagram ini, kita bisa memahami dengan jelas struktur program dan bagaimana objek-objek berinteraksi di dalamnya. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.